Halo anak-anak, jumpa lagi. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan masih semangat ya untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan pelajari pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti, pelajaran ke-7, mengembangkan diri dengan bekerja sama. Ayo ambil buku pelajaranmu dan alat tulismu untuk menyimak pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah belajar hari ini, anak-anak dapat memahami bahwa tanggung jawab dalam kerjasama sesuai dengan pesan kitab suci merupakan hal yang sangat penting. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan bekerja sama dengan orang lain, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan, dan dapat memiliki sikap yang dibutuhkan untuk dapat bekerja sama dengan orang lain, dan menghindari sikap yang dapat merusak hubungan baik dengan orang lain. Nah, anak-anak, jika kita mengamati di gambar, anak-anak dalam kelas sedang berdiskusi bersama. Nah, tentunya kalian juga pernah mengalami pengalaman seperti ini ya. Jadi pada dasarnya, manusia tidak akan pernah mampu hidup sendirian tanpa kehadiran serta keterlibatan orang lain. Agar manusia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, ia selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan doa pembukaan. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang cara mengembangkan diri dengan bekerja sama. Bantulah kami agar bisa belajar dengan baik, sehingga kami mampu bekerja sama dengan siapapun untuk mengembangkan diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, mari kita membaca cerita bergambar berikut ini. Aji, tolong bantu aku ya. Bantu apa, sis? Ini, aku ingin di sebelah kiri ini ada gambar kitab suci, tapi aku tidak bisa menggambar bagus. Tolong gambarkannya ya. Gambarmu kan bagus. Oh, gambar kitab suci. Mudah itu, sis. Sini aku yang menggambar, tapi tolong kamu yang buat puisinya ya. Kamu kan pandai buat puisi. Wah, Ji, kalau buat puisi itu Cesi yang pandai. Dia malah pernah juara cipta puisi sekota loh. Kalau begitu, kita minta tolong Cesi saja. Ada apa? Ini kok sebut-sebut namaku? Begini, Cesi, kita kesulitan membuat puisi untuk mading kita. Tolong buatkan puisi dengan tema kitab suci sumber iman kita. Oh, itu. Baiklah, sini saya buatkan puisinya. Lalu kamu buat apa, sis? Kalau aku bagian menata dan mendesain mading ini supaya indah dan menarik untuk dibaca. Baiklah, mari kita kerjakan bersama sesuai kemampuan kita masing-masing. Pasti cepat selesai. Nah, anak-anak, setelah kita membaca cerita bergambar tadi, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa saja bakat anak-anak dalam cerita bergambar tersebut? Bakat anak-anak dalam cerita bergambar, Aji bisa bergambar, Cesi pandai membuat puisi, Sis pandai mendesain. Bagaimana mereka bekerja sama dalam menyelesaikan mading? Ya betul, mereka saling tolong-menolong. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Mereka bekerja sama. Apa yang mereka butuhkan agar bisa cepat selesai dan menarik untuk dibaca? Ya, mereka saling membantu bekerja sama sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita gambar tadi? Ya, pesannya Tuhan telah menganugerahkan kepada setiap manusia bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, maka sudah seharusnya kita saling membantu dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, silakan anak-anak mencatat pembahasan ini di dalam buku PS Agama. Nah, setelah tadi kita sudah membaca cerita bergambar dan menjawab pertanyaannya, tugas kalian adalah menceritakan salah satu pengalamanmu melakukan kerjasama di rumah, di sekolah, atau di tempat lain
Misalnya membersihkan rumah bersama anggota keluarga pada hari Minggu, kerja bakti di sekolah, piket, diskusi kelas, diskusi kelompok, regu pramuka, dan lain-lain. Anak-anak memilih salah satu pengalamanmu untuk diceritakan, kemudian menulis di buku PS Agama menggunakan huruf sambung yang rapi. Minimal 2 paragraf, 1 paragraf dengan 5 kalimat dan dikumpulkan minggu depan. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mendalami pengalaman kitab suci. Kita akan membaca bersama kutipan kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 31. Banyak anggota satu tubuh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat yang pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, anak-anak, itulah kutipan kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 31. Dari kutipan kitab suci tadi, kita bisa belajar dan memetik makna bahwa sejak awal mula manusia diciptakan oleh Allah untuk saling bekerja sama. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu bahwa kita ini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Santo Paulus memberikan pesan bahwa setiap orang tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca lagi kisah kekuatan sebuah kerjasama tim. Dua pria yang tinggal di pinggir sebuah hutan berniat untuk membangun rumah. Masing-masing bekerja seorang diri, tanpa bantuan orang lain untuk membangun rumahnya. Hingga berbulan-bulan tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil merampungkan rumah tersebut. Mereka hanya kuat mengangkut batu-batuan sungai kecil dan diletakkan begitu saja di pinggir hutan.
Sebenarnya mereka membutuhkan batu yang lebih kuat sebagai fondasi rumah, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang kuat membawa batu besar tersebut. Setelah dua pria yang tak saling membantu tersebut hampir putus asa, datanglah seorang pemburu yang berteduh tidak jauh dari tumpukan batu-batu sungai di pinggir hutan. "Hai kalian berdua," sapa pemburu itu pada dua pria. "Kenapa kalian mengumpulkan banyak batu di pinggir hutan?" Kedua pria yang selama berbulan-bulan tidak pernah saling menyapa tersebut menjelaskan bahwa masing-masing berniat membangun sebuah rumah. Nyatanya kemampuan mereka tak cukup untuk mengangkat batu-batu sungai yang cukup besar. Sang pemburu menggelengkan kepala prihatin, lalu mengatakan, "Kenapa kalian tidak saling bekerja sama? Percayalah, hal itu akan meringankan kerja kalian. Jika masing-masing dari kalian hanya mampu mengangkut batu sungai seberat 20 kg, tetapi dengan kerjasama dari kalian berdua, kalian bisa mengangkat batu lebih dari 50 kg. Kedua pria yang sama-sama membangun rumah saling berpandangan. Ide tersebut tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Akhirnya kedua pria tersebut saling bekerja sama membangun dua rumah yang berbeda. Dan benar apa yang dikatakan oleh pemburu itu, mereka bisa mengangkat batu yang beratnya berkali-kali lipat kemampuan mereka. Dengan bekerja sama yang baik dan kemauan untuk saling mendengarkan ide masing-masing, kedua pria tersebut berhasil menyelesaikan pembangunan rumah kecil dalam kurun waktu kurang dari setahun. Nah sahabat, jangan remehkan kehebatan kerjasama tim. Dengan kemauan untuk saling mendengar, saling berbagi ide, dan dengan komando yang tepat, ada banyak hal yang bisa terselesaikan dengan kerjasama. Jadi, jangan menolak bila Anda terlibat dalam kerjasama yang melibatkan tim. Sebuah pekerjaan bisa terselesaikan dan Anda bisa belajar untuk menghadapi banyak ide dari kepala yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, kita sudah menyimak tentang kekuatan sebuah kerjasama tim. Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan tadi. Apa yang dilakukan oleh dua orang pria di tepi sungai sebuah hutan? Yang dilakukan oleh kedua pria di tepi sungai sebuah hutan itu adalah mereka berniat untuk membangun rumah masing-masing. Apa yang terjadi ketika kedua pria tersebut bekerja tanpa saling menyapa? Ya, mereka menjadi putus asa karena hingga berbulan-bulan mereka tidak dapat merampungkan rumah mereka masing-masing. Apa nasihat pemburu kepada kedua pria tersebut? Ya, pemburu itu mengatakan bahwa jika mereka bekerja sama, maka akan meringankan beban pekerjaan mereka. Apa yang terjadi ketika kedua pria tersebut mengikuti nasihat sang pemburu? Ya, mereka berhasil membangun rumah dalam kurun waktu kurang dari setahun. Ya, nomor 5, sikap apa saja yang dibutuhkan dalam bekerja sama? Sikap apa saja yang harus dihindari dalam bekerja sama? Sikap yang dibutuhkan dalam bekerja sama adalah rela berkorban, kejujuran, saling percaya, setia, keterbukaan, menghargai perbedaan, kemudian saling mendengar, saling berbagi ide. Sikap apa yang harus dihindari dalam bekerja sama? Merasa diri kuat, menganggap rendah orang lain, menolak ide orang lain, tidak saling percaya, kurang terbuka, egois atau mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Nah, pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Dari kisah kekuatan sebuah kerjasama tim, kita bisa belajar bahwa dalam segala hal, manusia tidak bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaannya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Nah, anak-anak, silakan kalian mencatat dalam buku tugasmu. Nah, selanjutnya mari kita membandingkan pesan kitab suci tentang sikap dalam bekerja sama. Sikap yang diperlukan dalam bekerja sama. Ya, yang pertama rela berkorban, kedua kejujuran,
saling percaya, setia, keterbukaan, dan menghargai perbedaan. Sikap apa yang dapat merusak kerjasama? Yang pertama, merasa diri kuat, menolak ide orang lain, menganggap rendah orang lain, tidak saling percaya, kurang terbuka, egois, atau mau menang sendiri. Anak-anak silakan mencatat di dalam buku pelajaranmu. Berikutnya, berikan alasan perlunya bekerja sama dalam kehidupan bersama. Pesan kitab suci tentang sikap dalam bekerja sama. Sikap yang dibutuhkan dalam bekerja sama dan manfaatnya. Jujur, menimbulkan rasa saling percaya. Yang kedua, rela berkorban. Manfaatnya pekerjaan bisa cepat selesai. Yang berikut, keterbukaan. Ya, bisa mendengarkan pendapat orang lain atau bisa saling menghargai. Yang berikut, menghargai perbedaan. Manfaatnya menciptakan kerukunan. Dan setia, menciptakan kekompakan. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari sikap-sikap yang dibutuhkan dalam kerjasama. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini, mengembangkan diri dengan bekerja sama. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia selalu hidup, berada, dan bersama orang lain dalam lingkungan yang bermacam-macam. Dalam kisah anak yang bekerja sama membuat mading tadi, kita dapat belajar bahwa tiap orang diberi anugerah oleh Allah kemampuan dan kelebihan yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi dalam kebersamaan, perbedaan bakat dan kemampuan itu bisa berkembang dan saling melengkapi, sehingga tercipta sesuatu yang indah dan bermanfaat. Pesan dari kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 31 yaitu bahwa setiap orang tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Dan pesan dari kisah kekuatan sebuah tim adalah bahwa kita bisa belajar bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaan tanpa bekerja sama dengan orang lain. Nah, sikap-sikap yang diperlukan dalam bekerja sama, misalnya rela berkorban, kejujuran, saling percaya, setia, keterbukaan, dan menghargai perbedaan. Sikap yang harus kita hindari, misalnya menganggap rendah orang lain, tidak saling percaya, kurang terbuka, dan egois. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pelajaran hari ini, kita membuat moto mengenai pentingnya kerjasama. Ya, ini Ibu berikan satu contoh. Dalam tim yang kuat, pasti ada orang-orang yang hebat. Hebat dalam memberikan ide, teliti dalam menerima masukan, bisa mendengarkan ide orang lain, dan bisa menghargai semua anggota tim. Silakan anak-anak melanjutkan membuat moto mengenai pentingnya kerjasama dengan bahasamu masing-masing. Nah, anak-anak, kita sampai di ujung pelajaran hari ini. Sebelumnya, mari kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami telah belajar mengembangkan diri dengan bekerja sama. Mampukanlah kami untuk bisa memahami bahwa tanggung jawab dalam bekerja sama adalah sesuatu hal yang penting agar kami mampu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan, serta mampu memiliki sifat yang dibutuhkan dalam bekerja sama dengan orang lain, dan hindarilah kami dari sikap-sikap yang bisa merusak hubungan kami dengan orang lain. Kami mohon agar Engkau selalu membimbing kami hari ini dalam melaksanakan semua tugas-tugas kami, agar kami mampu menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Kami serahkan semua kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.